Mau nggak saya kasih handphone? iPhone X Max 512 GB. Mau ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Ayo, mana yang mau tadi? Mana? Ayo, mau apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Wih, rusak ya. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang rusak. Itulah kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, sebelum kita lanjut ceramah, ayo kita sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, kita dahului dengan suara ibu-ibu. Bapak-bapaknya diam, ibu-ibu dulu nih didengar. Yuk, sholatullah ala toha, sholatullah ala yasin. Ibu diam, kita dengar lagi-lagi nyanyi. Sholatullah salamullah ala toha rasulillah. Sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, ini yang kita dengar lagi yang kecil-kecil ini, yang masih SD. Ayo, yang merasa masih SD. Yuk. Sholat masih SD yang ini ya, yuk keras ya. Sholatullah. Coba ibu bisa nggak bedakan suara laki-laki dengan suara perempuan? Bapak-bapak bisa bedakan mana suara anak-anak dengan suara orang tua? Pernah nggak bapak melakukan kursus membedakan suara? Pernah? Itulah nikmat yang Allah berikan telinga. Coba kita bisa bedakan mana bunyi kentut, mana bunyi handphone. Dan itu tidak perlu kursus. Ayo, hebatnya lagi di telinga, tempatnya cantik, kiri kanan. Pernah tidak bapak bayangkan bagaimana seandainya telinga di bawah pantat? Halo? Ya. Dari mana? Di masjid. Itu repot kok. Ayo, ini baru telinga. Bu, mau nggak saya kasih handphone? iPhone X Max 512 GB. Mau ibu? Mau. Tapi begitu saya kasih langsung tuli. Ayo, mana yang mau tadi? Mana? Ayo, mau apa handphone kalau sudah tuli? Halo? Wih, rusak ya. Halo? Bukan HP rusak, telingamu yang rusak. Itulah kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Coba, ibu-ibu, halo? Mau nggak saya kasih mobil gratis? Mau? Nah, boleh mikir nih. Nah, enggak mau pasti. Tapi begitu dikasih langsung lumpuh, nggak bisa goyang. Berarti yang mahal itu bukan transportasi, bukan mobil, bukan motor, apa? Kesehatan. Kenal Ronaldo? Kenal Messi? Lionel Messi. Apa karena dia hebat? Tidak, karena Allah kasih dia lutut yang bisa bengkok. Bayangkan andainya dia lututnya nggak bisa bengkok, mana bisa dia main bola? Itulah sehingga kita selalu berkata alhamdulillah ya Rabbil alamin. Alhamdulillah kita masuk tahun baru. Biasanya kalau kita masuk tahun baru berdoa, ya Allah berikanlah saya keselamatan dunia dan akhirat. Ya Allah sukseskan segala urusanku. Dan yang lebih penting ketika masuk tahun baru kita kadang-kadang minta rezeki yang berlimpah. Iya kan? Nah, karena waktu ini tahun baru, saya mau kasih rahasia sukses. Belajar dari kisah tahun baru. Banyak sih kejadiannya tahun baru Hijriah yang melatar belakangi sehingga Nabi hijrah. Ada satu kejadian yang sangat spektakuler. Nabi dikejar, masuk di gua, namanya Gua Zur. Ya, Nabi terima
Wahyu namanya Gua Hira. Masuk waktu Nabi hijrah singgah di Gua Zur. Di Gua Zur ini Nabi bersembunyi dengan Abu Bakar Siddiq. Dikejar oleh Abu Jahal, Abu Lahab. Ibaratnya kalau sekarang Abu Jahal, Abu Lahab ini bentuk pasukan khusus mengejar mereka. Masuklah Nabi bersembunyi di Gua Zur. Bapak yang pernah kalau pergi lihat Gua Zur, itu kalau kita nengok masuk ke dalam pasti kelihatan orang yang sembunyi. Sampai Abu Bakar berkata, mati nih kita. Ya Rasulullah, mati sudah kita. Di tombaknya kita ini. Tapi Nabi berkata, Abu Bakar, jangan takut, innallaha ma'ana. Allah bersama dengan kita. Lalu turun pertolongan Allah. Siapa yang Allah turun? Pasukan malaikat? Bukan. Burung ababil? Bukan. Lalu siapa yang Allah turunkan? Siapa? Laba-laba. Tahu laba-laba? Bahasa Bugisnya spider. Oh, itu. Ini spider bikin sarang di mulut gua. Pernah lihat sarang laba-laba, Pak? Pernah lihat sarang laba-laba? Pernah. Itu sarang laba-laba kuat atau rapuh? Rapuh. Itu sarang laba-laba, kacamata simpan di atasnya, robek itu kacamata. Lalu yang mengejar Nabi, ibarat kalau sekarang Densus atau Kopassus. Pasukan khusus yang kejar Nabi. Tapi pasukan hebat ini yang dibentuk oleh Abu Jahal, Abu Lahab, dikalahkan oleh sarang laba-laba yang sangat rapuh. Itu sarang laba-laba, kok robek. Tapi apa kata Abu Jahal? Tidak mungkin ada Muhammad di dalam. Kenapa? Ini ada sarang laba-laba. Kalau ada Muhammad di dalam pasti robek ini sarang laba-laba. Akhirnya dia ngintip lagi, terbang burung merpati. Satu makhluk yang berkhianat waktu itu. Tahu siapa? Cicak. Makanya dulu waktu si kecil dikatakan membunuh cicak itu pahala. Akhirnya sebelum dikejar itu cicak, jangan dibunuh kalau tidak ada dosanya. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah selamat dengan izin Allah. Allah hanya menurunkan sarang laba-laba. Tidak masuk akal, tidak masuk logika. Tapi kalau Allah yang mau, kekuatan manusia yang super hebat dikalahkan oleh sarang laba-laba yang begitu rapuh. Ini dulu yang perlu kita tanamkan, keyakinan tentang pertolongan Allah. Kenapa saya dagang Ustaz bangkrut? Bawa mobil angkot masuk jurang. Kawin dapat lagi istri suka ngomel. Anak nakal, hidupku kok susah betul. Saya tanya, you sholat enggak? Enggak, itu sebabnya. Sudah. Tidak ada yang mustahil bagi sisi Allah, dengan catatan dekati Allah. Bagaimana cara dekati Allah? Yang pertama dan utama, sempurnakan sholat. Masuk tahun baru Hijriah ini, mulai hari ini, yuk koreksi sholatnya. Saya sholat Ustaz. Betul, kau sholat, tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah, asar lagi. Urusan kita duhur, kau tidak ikhlas. Ayo. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Ganti baju aja mau sholat kau malas. Itu juga bajunya dipakai ke pasar. Itu juga dipakai mencuci. Itu juga dipakai tidur. Itu juga dipakai main futsal. Celana dalamnya sudah 2 hari tidak dicuci dia pakai. Domo. Tahu domo? Belen-belen. Tahu belen-belen? Domo. Ya, kalau ikhlas, mestinya mau ketemu Allah, mau ketemu pacar, mau ketemu yang kita sayangi, pakai dong baju yang rapi, pakai dong baju yang spesial. Itu namanya betul-betul kita ikhlas. Ibu saya di kampung, Bu, tidak pernah mengenyam pendidikan, tidak pernah duduk di kursi sekolah, tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pernah. Bukan pengurus majelis taklim, tidak ada sekolahnya. Tapi saya bangga melihat ketika dia mau sholat, ibu saya dia ganti bajunya untuk khusus dia pakai sholat.
dia gantung di kamarnya kudung dengan baju. Setiap yang pakai sholat pasti dia ganti bajunya. Kita, ayo, anak muda tidurnya begini karena di masjid. Dikasih bangun, dipakainya pula itu sholatnya, bajunya sholat, ada liurnya. Siapa ngajar kau bos? Tiba-tiba mau kencing. Tengok ikan pas dulu. Masa ada 1-2 nih? Ayo, kenalah itu celanamu, kena 1 tetes najis, kau menghadap kepada Allah, tidak bakal diterima, tidak bakal sah sholatmu. Kenapa? Ada najis di celana dalammu. Makanya 30 tahun kau sholat aku tukang gosip. Kau sholat, kau juga yang maksiat. Kenapa? Karena sholatmu belumlah seperti yang diajarkan Nabi. Maka tahun baru Hijriah ini, yuk evaluasi salat. Adik-adik, boleh tidak kencing berdiri? Jumhur ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan haram sama sekali, ada yang mengatakan boleh selama itu darurat. Maka kadang-kala ada masjid kita dapat memang situasinya memang membuat kencing kita harus berdiri. Boleh sih, boleh kalau mau pakai boleh, tapi dengan catatan yakin celanamu tidak tersentuh air kencing. Bagaimana kalau kita di hutan Ustaz mau kencing tidak dapat air? Gimana caranya? Ayo, ambil daun 3 lembar. Ini ya, ambil, anggap ini daun. Gosok pertama begini. Ambil lagi daun kedua. Tadi turun ya, ini sekarang ya. Ambil daun ketiga, gosok lagi ke bawah. Jangan kau kasih begini. Rusak. Ini urusan lagi-lagi, bu udah faktor. Dengan catatan sebelum kau pakai itu daun periksa baik-baik dulu. Sampai ada bulu-bulu. Mandi kalau di sini di kampung bilang cak bulu-bulu, bulan tergatal. Begitu kok tidak jadi kok sholat itu. Tidak jadi kok sholat. Nah, ini penting tentang tahara, ini penting. Coba buka buku fikih. Coba dari siapapun pengarangnya, fikih sebelum bahas puasa, sebelum bahas zakat, sebelum bahas haji, sebelum bahas semuanya, bab pertama pasti tahara, bersuci. Kenapa? Allah suci dan hanya boleh ditemui dalam keadaan suci. Maka jangan heran 30 tahun sholat masih suka makan barang haram. Kenapa? Sholatnya belum baik. Padahal sholat mengajarkan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat Ustaz, betul kok sholat tapi main-main. Allah. Saya ditiup kami. Allah. Siapa yang sholat begitu? Pantas puluhan tahun kita sholat, sholat belum bisa memperbaiki hidup kita. Ya, Allahu Akbar. Dia baca semua di dinding, mengurus masjid, keadaan keuangan, saldo kas, bacanya boleh. Ini sebenarnya Pak salah ini kalau Bapak simpan di sini karena pasti ini menarik perhatian dan pasti dibaca. Maka sebaiknya disimpan di samping. Sudah keterlaluan Bapak kalau masih sudah betul imannya Bapak goyah sudah. Kalau begini kan beda sedikit sudah kita lihat. Yo. Ya, maka tahun baru Hijriah ini yuk evaluasi salat. Ustaz, bagaimana sholat khusyuk? Apakah sholat khusyuk itu tidak ingat apa-apa? Kalau kau tidak ingat apa-apa, aku yakin kau tidak sholat. Apa? Pingsan. Mana bisa tidak ingat apa-apa? Ya,
Bagaimana cara bisa khusyuk? Menurut informasi Quran ada 3 caranya. 1, wudukmu sempurnakan. Itu dulu. Kita sudah berapa tahun wudhu, tapi masih sama-sama. Yang paling banyak kita langgar apa, coba lihat. Quran menjelaskan basuh jari ke siku. Iya toh? Jari ke siku. Tapi yang kita praktek apa? Siku ke jari. Siku ke jari terus. Kalau jari ke siku ya begini. Apalagi membasuh sebagian rambut, tapi yang kita basuh jidat. Apalagi kalau bulu-bulu. Nah, apalagi membasuh kaki. Nah, biasanya basuh kaki kita sambil nyanyi. Kadang-kadang kita sambil terima telepon. Yo, berapa? Kau buka harga berapa? Nah, bisa enggak ditawar? Sambil wudhu. Maka kalau bapak betul-betul hijrah tahun hijriah ini, maka mulai hari ini sempurnakan wudhu. Yang kedua, supaya khusyuk dalam sholat. Cara yang kedua gimana, Ustaz? Maka pakailah baju yang indah. Buka surah Al-Jum'ah. Buka surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke masjid dengan berpakaian yang indah. Tapi yang kita praktek baju seadanya. Pakai baju kaos. Sudah gendut, pakai baju kaos. Sempit lagi baju. Pas ruku mulai kelihatan. Sujud tempat celengan di belakang. Jelas, ya, maka panitia masjid sebagus juga Pak kalau Bapak gantung di sini, kan biasa anak muda kasihannya baru hijrah ya. Nah, Bapak bagus gantung di sini rompi. Itu rompi ini kan berapa sandukas? Biasa itu juga masjid itu Pak, pengurus masjid keliru Pak, jangan simpan saldo banyak-banyak. Saldo kas 20 juta, saldo kas 70 juta, kita mau kencing tidak ada air. Nah, itu saldo jangan disimpan Pak. Kenapa? Kalau Bapak simpan, amalnya orang tidak berputar. Maka belanjakan itu duitnya orang. Ya, nah, beli baju 150.000 itu rompi. Begitu anak muda mau sholat, tulis di situ, silakan pakai, jangan bawa pulang. Nah, masuk mereka sholat yang tadinya bajunya sempit, pendek, bisa kelihatan celengan di belakang. Dia pakai rompi. Itu budaya. Pengurus masjid jangan simpan saldo ya. Alhamdulillah masjid kita bagus. Alhamdulillah, saya dengar kabar juga jamaahnya hidup. Ya, soal ramai atau tidak saya tidak tahu. Terutama kalau subuh penuh sampai di luar, tidak ada di dalam. Yang di dalam orang tua, sudah muka-muka sakaratil maut. Nah, yuk perbaiki sholat kita. Ya, yang ketiga supaya khusyuk dalam sholatnya, menurut Quran, bayangkan sholatmu adalah sholat yang paling terakhir pada saat itu. Amalkan ini 3, lalu tambah pendapat ulama. Kalau informasi Quran ini kan yang 3, ya. Sempurnakan wudhumu, pakaianlah yang indah, bayangkan sholatmu adalah sholat yang terakhir. Menurut pendapat ulama, sholat 1, jangan terlalu banyak gerak. Kalau sholat banyak gerak, sampai pantat. Kenapa? Karena Bapak pakai baju dalam yang sudah 2 hari tidak dicuci, maka jamur muncul. Apalagi digorek-gorek sama iblis. Yang kedua, ketika sholat jangan matamu keluyuran. Lihatlah apa yang kita mau sujudi. Karena mata pasti kalau keluyuran, apa yang dilihat itu yang dipikir otak. Mata seperti mata pencuri. Dilihatnya semua. Lewat yang di belakang, ibu kan paling sering. Lewat, ya serah si bajunya semua. Lewat lagi, terlambat si gendut. Dilihat semua. Maka apa yang kita mau sujudi itu yang kita lihat. Lambat Dodi. Ya, ayo diperbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustaz.
sudah sesuai sunnah, bagus tata caranya Ustaz. Nah, berarti masih kurang. Apanya? Sunnahnya. Bapak yang 5 waktu itu bukan bapak punya, itu utang yang kita miliki yang sunnah. Sunnah rawatib, ya. Sebelum duhur 2, setelah duhur 2, sebelum asar 2, ya. Setelah maghrib 2, setelah isya 2, itu yang muakkad. Yang tidak muakkad, yang diperselisihkan ulama, sebelum maghrib, sebelum isya, silakan. Ya, laksanakan, makin banyak, makin baik. Sholat sunnah, tambah lagi sholat duha. Ibu-ibu sholat duha, mau bantu suami cari nafkah ibu? Mau? Nggak usah keluyuran di jalan. Karena ibu keluyuran di jalan difitnah orang. Gimana caranya Ustaz? Pergi suami sholat, cari nafkah. Istri yang baik, dia tinggal sholat duha di rumahnya. Selesai masak, selesai membersihkan kamar, jam 9 dia ambil wudhu, dia ganti bajunya, dia sholat duha 2 rakaat. Selesai 2 rakaat dia berdoa, ya Allah, Engkau yang mengatur rezeki suamiku. Meskipun suamiku bukanlah pegawai, tapi bukan pegawai itulah kewajiban dalam mencari nafkah. Engkau mewajibkan mencari nafkah, dan dia pun suami saya pergi cari nafkah. Jika masih di alam tanah rezekinya ya Allah, munculkan. Jika masih di atas langit, turunkan. Jika masih jauh, dekatkan. Jika masih sedikit, cukupkan. Dan yang lebih penting ya Allah, berkahkan. Amin ya rabbal alamin. Naik lagi 2 rakaat. Ya Allah, doaku masih sama yang tadi ya Allah. Sampai 8 rakaat. Selesai 8 rakaat, dia tulis WhatsApp, dia kirim ke suaminya. Bang, jangan galau dari cari nafkah. Kalau itu rezekimu tidak akan kemana. Jangankan diambil orang, tertukar saja tidak. Baru saja istrimu ini mendoakanmu dalam cari nafkah dalam sujud duhaku. Salam sayang selalu dari istrimu di rumah. Itu suami. Kalau dia dapat WhatsApp begitu bu, dia kasih lihat semua temannya di pasar. Kau lihat ini istriku, memang dia tidak cantik, tapi jiwanya yang cantik. Ini istri saya, istrimu sudah jelek bukannya, jelek pula jiwanya. Coba ibu. Biasa SMS begitu istri suaminya bu. Paling sering jangan lupa senja beli telur ya Pak. Masih tarik kalau telur Pak. Kadang-kadang kita disuruh SMS sehingga beli pembalut. Saya pernah pulang taksiat, tiba-tiba istri saya WhatsApp, Ustaz habis pembalut. Mana saya sehingga mudah-mudahan tidak ada yang kenal saya. Begitu saya bayar langsung ada ibu-ibu dari Ustaz beli pembalut. Saya lihat bang saya bilang biar daripada saya melahirkan. Tenang perasaan. Makanya ibu kalau suami pergi cari nafkah, dukunglah suamimu dalam sholat duha. Ini tidak. Begitu suaminya pergi cari nafkah, 15 kemudian keluar dia tawaf. Dia kelilingi semua komplek. Dia cari kekurangannya orang. Dia diri beli lagi kulkas. Nyicil itu. Kenapa? Memangnya kau disuruh bayar? Dia bilang, kasihan benar. Istrinya rajin pengajian, suaminya selingkuh. Ini perempuan yang begini, ini yang merusak rumah tangga. Pak, kalau ada istrimu seperti itu, kasih telas, jangan cerai, kasih tambah jadi 2, biar dia tahu ada perbandingan. Kasih jadi 2 dia Pak, supaya dia tahu diri. Karena itu perempuan kalau dia sendiri di rumah dia monopoli Pak, semua maunya bekerja. Tapi kalau dia ada saingannya, dia akan kreatif. Dia bersaing sama lawan Pak. Jangan stres ya. Tuh ya. Nah, tahun baru Hijriah ini, yuk evaluasi sholat kita. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidup bagi orang-orang yang sempurna sholatnya. Tuhan apa yang kasih susah hidupnya orang baik sholatnya?
ditangkap KPK. Kenapa? Rajin sekali sholat Ustaz. Mana ada orang ditangkap KPK gara-gara dia rajin sholat? Maka adik-adik nih yang masih kecil-kecil sudah sunat apa belum? Perbaiki saja sholatnya. Bapak-bapak, kalau anak mau baik, perbaiki sholatnya. Bapak tidak usah cemas apa kerjanya nanti, perbaiki aja sholatnya. Sekarang kalau orang tua kan pagi-pagi subuh, bang cepat kau terlambat pergi sekolah. Biar dia terlambat sekolah, yang penting dia tetap sholat subuh. Sholat dulu, terlambat pak, gak apa-apa. Yang penting Tuhanmu tidak kau terlambat menghadap kepadanya. Cepat, tidak sholat. Wajar, anakmu sarjana bukan tipu. Nah itu yang pertama, riset. Kedua, karena waktu yang sangat ringkas. Tahun baru Hijriah ini muliakan orang tua. Muliakan orang tua. Ini adik-adik nih. Kalau kalian mau sukses, nggak usah ke kursus bahasa Inggris di kanan. Nggak penting. Saya ini nggak pernah kursus kiri kanan, bisa juga ke luar negeri. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang bawa uang. Nggak pernah sih kursus bahasa Jerman, nggak pernah sih kursus bahasa Inggris. Ini kan orang tua hebat. Ustaz, hebat betul anaknya tetangga saya. Kenapa? Masih SD sudah pintar bahasa Inggris. Nggak hebat itu. Masa Ustaz? Iya, banyak yang begitu. Masa sih Ustaz? Iya. Coba kau pergi Inggris. Anak-anak di sana pak semua bahasa Inggris pak. Lagipun kalau bapak mati, memang anaknya berdoa pakai bahasa Inggris. Oh my God, please help me make my baby. Ya, ayo sholat disempurnakan. Sempurnakan sholat. Apakah hebat anak-anak yang tinggi sekolahnya, banyak kerjanya, banyak proyeknya, tapi tidak sholat? Rugi bapak jadi orang tua yang begitu. Yang hebat, bapaknya pergi cari nafkah, masuk WhatsApp-nya anaknya. Pak, saya bangga bapak cari nafkah. Saya bangga bapak jadi orang yang terpandang di kampung ini. Tapi saya malu punya bapak kalau tidak duhur. Pak, ini sudah salat duhur, saatnya bapak cari masjid. Itu bapak sudah kaya itu pak. Ibunya pergi keluar, pas SMS-nya anaknya. Mak, gimana mak? Saya lagi ke warung. Jilbab enggak mak? Alhamdulillah nak. Tapi jangan sempit ya mak, yang longgar-longgar. Malu saya punya mama kalau bajunya seperti anak adik. Kaya sudah itu. Maka dedek, kalau mau sukses, muliakan orang tua. Tidak ada kemuliaan bagi anak yang durhaka sama orang tua. Tidak ada kejayaan bagi mereka yang mendurhakai orang tuanya. Tahun ini, ayo mulai niat apapun yang saya mau lakukan, minta izin sama orang tua. Minta izin apa? Karena orang tua kita harus tinggi sekolah? Tidak. Lalu untuk apa kita minta izin? Misal bapak sudah dosen, tinggi sekolahnya, sukses dalam usaha. Orang tua kita tidak ada sekolah, lalu kita minta izin sama orang tua. Untuk apa? Dia tidak ada sekolah. Bukan pendapatnya yang kita butuhkan, tapi ridanya Allah yang kita inginkan. Tidakkah ridha Allah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung murkanya kedua orang tua. Maka dedek, muliakan orang tuamu. Kejayaan akan ada di tangan kita. Saya bisa bicara begini pak, ini aja dua rumus saya pakai. Perbaiki sholat, muliakan orang tua, hatam dunia. Kecil soal dunia. Tidak masuk akal kan tadi itu laba-laba? Tidak masuk akal. Tapi kalau Allah yang mau, kecil itu yang kau mau. Mau jadi anggota DPR, mau punya mobil, mau punya rumah, mau punya pekerjaan yang baik, kecil buat Allah. Tidak ada yang mustahil di sisi Allah. Allah cuma minta dekati saya. Gimana cara dekati Allah? Perbaiki sholatmu, muliakan orang tua. Yang jadi masalah kita tinggi sekolah tidak pernah sholat. Akhirnya apa? Jadi sarjana pengangguran. Dapat lagi kerja nyogok. Nyogok selama kau kerja karena nyogok, selama itu kau makan uang haram. Jadi anggota DPR nyogok, habis duitnya 2 miliar untuk jadi anggota DPR. Padahal gajinya demi Allah tidak bisa dia tutupi itu 2 miliar kecuali dia mencuri. Tapi kalau anaknya baik sholat, aman itu dunia. Dedek,
perbaiki sholat, dunia dalam genggaman. Saya bisa cerita begini, saya alami Pak. Mau bicara apa kawan saya yang dulu menghina saya? You mau bicara popularitas, kau tidak kalah saya. Apa? Followerku ratusan ribu, penontonku jutaan. Apa? Kau kalah saya? Tidak. Bicara soal politik, saya pernah ikut pilwali di Makassar. Calon ikut jadi calon wali kota. 10 pasang calon, semua orang kaya yang ikut. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Saya urut tua bos, urut tua. Cuma 2 bulan saya sosialisasi, tidak ada duit saya keluar, semua orang yang bayarkan. Sekarang 2020 diminta saya lagi masuk, saya tidak mau lagi ikut. Lebih enak jadi pendakwa. Ayo, bicara apa? Pekerjaan. Alhamdulillah, saya tamat, langsung diminta oleh negara jadi dosen. Malah waktu saya mau jadi dosen dihilangkan saya punya berkas. Kalau Allah yang tolong, malah dibikinkan surat rekomendasi khusus. Kecil jadi pegawai. Waktu saya tamat kuliah UIN, tidak masuk di akal saya bisa selesai Pak. Tidak masuk di akal. 7 tahun berdarah-darah otak saya, tidak bisa selesai. Tapi kalau Allah yang mau selesai, meskipun IP ku cuma 2,1, tapi selesai juga. Ayo, yuk bicara soal sekolah. Bicara soal sekolah, jarang-jarang orang punya gelar seperti Ustaz Daskar. 2 doktor, 2 sarjana. Coba, ada mungkin orang dokter, 2 doktornya, tapi sama-sama dalam negeri. Saya 1 luar negeri, 1 dalam negeri. Orang bilang tidak masuk akal. Kalau Allah mau, tidak masuk akal bos. Apa lagi? Mau bicara pekerjaan, alhamdulillah saya punya perusahaan. Alhamdulillah. Mau bicara soal ekonomi, saya bukan mau takabur Pak. Waktu diumumkan itu pendaftar wali kota kemarin di Makassar, orang semua kaget. Banyak begitu wali ini Ustaz. Tidak masuk di akal. Tapi kalau Allah yang mau, tidak ada yang tidak masuk akal. Gimana caranya Ustaz? Muliakan orang tuamu, perbaiki sholatmu. Kecil itu dunia. Apa susahnya Allah kasih? Belajar dari tadi. Belajar dari tadi sarang laba-laba. Ini yang disebut keyakinan yang mantap. Semuanya datang dari Allah. Ini sudah jelek mukanya. Kuat makan. Malas. Busuk gitu. Malas lagi sholat. Mau diapain orang seperti ini? Tidak sholat, tidak mau sholat, suka tipu. Ini yang Allah sindir. Mereka lebih hina dari binatang. Coba dalam Al-Quran Allah akan jelaskan. Apa man kana mu'minan kaman kana fasikan. Sama tidak orang beriman dengan pura-pura beriman? La yasta'un. Tidak sama kata Allah. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya berikan kalian surga. Surganya dunia, surganya akhirat. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Janji caleg dia kasih kita kartu nama, pilih saya. Sama-sama kita orang Melayu, pilih saya. Ada masalah, telepon saya 24 jam, ini Mas Bro. Begitu dipilih dia ganti nomor HP-nya. Tapi Allah, kalau Allah yang mewajibkan kita membayar janji, pasti Allah jauh lebih menepati janjinya. Sebaliknya, wa amman ladzina fasaku fama'ahum nar. Bagi mereka yang pembangkang, pura-pura beriman, tukang tipu, fasik, saya kasih kau neraka, nerakanya dunia, nerakanya di akhirat. Itu janji Allah. Ada enggak neraka dunia? Banyak. Mana neraka dunia? Punya istri pembangkang. Baru 1 dikasih tahu suaminya, dia sudah khatam 10. Ada memang itu istri Pak, bikin stres kita kalau di rumah. Malah kita berdoa mudah-mudahan dia cepat mati. Ada memang itu istri begitu. Istri itu kan mestinya kata Nabi, apabila dia ditatap menyenangkan hati. Ini ditatap kita bikin stres. Ada lagi mati lagi saya.
Kita mau pulang, begitu mau pulang, ngamuk lagi sih. Nggak jadi pulang suaminya. Gimana istri pada begini? Itu neraka dunia itu Pak. Punya istri pembangkang, punya anak nggak nurut. Itu neraka dunia itu. Penghasilan membawa dia makin jauh dari Allah, dekat dengan neraka. Itu nerakanya dunia. Jangan pikir Bapak tidak ada neraka di dunia ini. Itu rumah bisa menjadi neraka ketika tidak ada hidayah dalam rumah. Ada orang mewah betul rumahnya, tapi tidak bisa tenang dalam rumah. Ya? Nah Ibu Bapak saudara-saudara sekalian, ini saja 2 rumus. Sempurnakan sholat, muliakan orang tua, maka dunia dalam rumah. Bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Belum puas. Betul. Saya memang bukan laki-laki pemuas. Mati muda sekali saya kasih puas. Bapak, saya mengerti Bapak masih mau dengar ceramah, tapi Bapak juga harus mengerti perjalanan dakwah saya, Pak. Saya ditinggalkan Aceh jam 5. Seharian jalan, sampai sekarang pun belum mandi. Sudah mandi, sudah 3 kali, 1 kali mandi pagi, 4 kali mandi keringat. Belum sempat makan siang, langsung di sini. Capek Pak. Sebelumnya juga dari Ambon, tidak pernah. Besok lagi lanjut, begitu seterusnya. Nah, Bapak juga harus pahami, Ustaz juga harus istirahat. Gitu? Nah, saya kan 2 hari di sini Pak. Sebentar malam di mana saya ceramah? Di Al-Hijrah Al-Barsah. Di mana? Al-Hijrah Al-Hijrah. Al-Barsah. Hah? Al-Barsah. Nah, iya di sini. Datang aja anak-anak, ajak mantu Pak, ini bapak-bapak ini Pak. Bapak kok mampu datang sini nggak mampu bawa anaknya? Bawa anak kita Pak. Bapak punya anak 3, bawa semua, bawa istri dengan dakwah. Ya, dakwah ini ibarat handphone. Coba lihat kalau handphone dipakai terus, pakai terus. Kenapa? Lowbat toh. Kalau dia lowbat dia apain? Cas. Kalau tidak dicas kenapa? Mati. Kalau mati masih bisa dipakai. Padahal HP-mu HP baru, pulsanya 5 juta, masih bisa dipakai. Enggak. Begitu juga hati. Pasar dunia, lihat istri cantik, istrinya orang, dunia. Lihat mobil mewah, dunia terus. Lalu kapan ngecasnya? Ngecasnya ini. Ya, paling kita ngecas itu sepekan hari Jumat. Itu juga kalau hatinya tidak bikin ngantuk. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Hati khotbah dia tidur. Begitu dia bangun, aliran apa ini? Tidak ada khotbahnya. Saya kira demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nurul kalam yang misrun. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.